Semua orang ingin sukses dan kaya, hingga berusaha mati-matian, bekerja keras, sampai lupa waktu. Tapi terkadang kita lupa untuk menanyakan pada diri kita sendiri bahwa apakah jika kita sudah sukses, kita tidak memiliki sifat pelit? Jangan berpikir semua orang kaya itu dermawan karena mereka punya uang berlimpah, jadi mereka bisa seenaknya berbagi. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Dan di sini saya mengumpulkan 7 nama-nama orang yang sukses dan kaya pada masanya. Tapi mereka memiliki tingkat kepelitan yang cukup aneh dan nyeleneh. Ini pelitnya sangat berbeda. Jadi tonton sampai habis. Masuk ke nomor 1, yaitu Charlie Chaplin. Siapa yang tidak kenal dengan orang ini? Mungkin kita hidup jauh di zaman Charlie Chaplin, tapi ikonik Charlie Chaplin tetap menggema sampai sekarang. Komedian pantomim ini adalah yang paling tajir pada masanya. Bayangkan saja, di tahun 1916 dia punya penghasilan sampai 10.000 US dollar per minggu. Seorang penulis bernama Kenneth Lee mengatakan bahwa Charlie Chaplin memang sering beragak kere ketika dia makan malam bersama teman-temannya. Ya, tujuannya supaya dia tidak membayar makanannya. Aktor senior pemeran Don Vito bahkan menyebutnya sebagai seorang tiran dan seorang yang sama sekali tidak pernah keluar uang seumur hidupnya. Dan usut punya usut, ternyata Charlie Chaplin pernah meminta tukang kayu di studio film tempat dia bekerja untuk membantu proses pembangunan rumahnya. Ya, tujuannya supaya bisa irit daripada harus membayar tukang lain. Bahkan aktor Marlon Brando menyebutnya sebagai tirani yang egois. Sementara Orson Welles mengatakan dia adalah orang yang pelit yang pernah hidup. Yang kedua, Cary Grant. Cary Grant adalah aktor yang cukup terkenal di Amerika Serikat pada era 1930-an. Tak hanya jadi aktor yang dibayar mahal, tapi Grant juga menikah dengan wanita terkaya di dunia kala itu, Barbara Hutton. Meski kaya, dia terkenal kikir. Dia diduga menandai botol susu miliknya agar tidak diminum oleh para pembantunya. Selain itu, Grant juga menagih uang cuci jika ada tamu yang menginap dan mencuci di rumahnya. Wow, sampai segitunya kan? Bahkan Grant mematok tarif 25 sen untuk setiap tanda tangan yang ia berikan pada penggemarnya. Ya, walau dia mengklaim uang itu akan disumbangkan untuk amal. Yang ketiga, Harlotson Han. Menjadi seorang pengusaha minyak tentunya membuat sosok Han dikenal memiliki banyak uang. Namun, Han dikenal karena sangat irit dan terkesan pelit. Bayangkan saja, sebagai orang yang kelebihan uang, dirinya lebih memilih membeli baju biasa dari rak. Tak hanya itu, demi menghemat uang, ia bahkan hanya memakan coklat saat makan siang. Dan untuk urusan rambut pun, ia memilih untuk memotong rambutnya sendiri daripada harus mengeluarkan uang untuk biaya salon. Serta tidak pernah menyewa supir, melainkan mengemudi mobilnya sendiri. Hal yang lebih mencengangkan, Han seringkali menghindari pengeluaran uang untuk biaya parkir senilai 50 sen dengan cara memarkirkan mobilnya beberapa blok dari kantor di tempatnya bekerja. Yang keempat, Azim Premji. Orang India ini sekaligus investor, insinyur, yang merupakan ketua Wipro Limited. Dia adalah salah satu orang terkaya di India. Dikatakan bahwa dia mengendarai Toyota Corolla dan tinggal di wisma perusahaan saat berbisnis. Di tempat kerja, ia mengingatkan karyawannya untuk mematikan lampu di kantor dan mengawasi penggunaan tisu toilet. Dia bahkan menggunakan piring kertas untuk pernikahan putranya. Wow, tisu toilet pun sampai jadi perhitungan. Dan bahkan di pernikahan anaknya, bahkan seorang anaknya pun dia sampai perhitungan. Aneh. Yang kelima, Kathy Green. Green dinilai jenius karena bisa meraup kekayaan lebih dari 2 miliar pada kurs sekarang ini. Dan dianggap sebagai wanita terkaya di Amerika Serikat kala itu. Dia juga dikenal sebagai Witch of Wall Street atau penyihir Wall Street.
Ketika dia perlu ke dokter, dia akan mengenakan pakaian kumuh ke sebuah klinik gratis, masuk dengan nama palsu untuk menghindari pembayaran. Bahkan ada sebuah cerita beredar luas yang menyatakan bahwa anaknya kehilangan kakinya karena Green tidak mau membayar biaya perawatan. Dibanding tinggal di rumah mewah seperti di New York, Boston, Chicago, dan St. Louis, wanita ini lebih memilih tinggal di apartemen murah dan rumah kos. Ia juga dikenal suka tawar-menawar harga dengan pelayan restoran sebelum memesan. Waduh, dari makanan pun perhitungan. Oke lah, makanan mungkin bisa diwajari. Tapi untuk perawatan anaknya, bahkan dia juga tidak mau mengeluarkan uang, sampai rela kakinya diamputasi. Waduh, kalau sudah kayak gini sih, buat apa punya uang banyak? Yang terakhir, dan menurut saya ini sih yang paling gila, yaitu Daniel Dancer. Lahir pada tahun 1716 dari keluarga agraris yang kaya. Dancer mengurus sekitar 80 hektar padang rumput dan tanah pertanian setelah kematian ayahnya pada tahun 1735. Setelah kematiannya, total kekayaan Daniel berjumlah 1,6 miliar dolar atau sekitar 22 triliun. Namun, dia terkenal pelit dalam hal pengeluaran sehari-hari, dengan hanya memakan tulang tua yang sudah dimasak dan pangsit rebus saja. Jarang mencuci pula dan tidak pernah menggunakan sabun. Aduh, kaya tapi jorok. Diduga dia juga pernah menolak memanggil dokter ketika saudara perempuannya sakit parah karena enggan membayar jasa dokter. Dan ya sudah pasti, hingga akhirnya saudara perempuannya meninggal pada tahun 1766. Waduh, kalau seperti ini sih sudah parah. Mungkin bisa disebut gangguan jiwa, karena untuk mengeluarkan uang demi nyawa pun lebih memilih uang daripada nyawa. Parah sih. Selain itu, kekayaannya juga membuat Dancer menjadi paranoid, dan dia mulai menyembunyikan uang di rumahnya. Ia bahkan mengunci pintu kamar tidurnya dan masuk melalui jendela. Udah kaya, gangguan jiwa mungkin, ditambah ngeribetin diri sendiri. Dari keseluruhan, kesimpulannya adalah hemat boleh, bahkan itu bagus, tapi tidak seperti mereka juga kan. Bedakan antara pelit dan irit. Walau seakan sama, tapi pelit dan irit sangat beda jauh. Orang irit teliti dalam mengeluarkan uang, sedangkan orang pelit sama sekali tidak mau uangnya keluar. Orang pelit enggan mengeluarkan uang, walaupun untuk kebutuhannya sendiri. Orang pelit selalu berkata kalau dia tidak punya uang, supaya uangnya tidak habis. Orang irit tidak mau menahan lapar, tapi orang pelit rela menahan lapar demi mempertahankan uangnya. Orang pelit berpatokan pada harga, bukan kualitas. Orang irit menabung untuk tujuan keuangan yang jelas, sedangkan orang pelit tidak tahu tujuan uangnya untuk apa. Jadi asal nabung aja. Dan saat meminjam uang, orang irit memberi waktu, sedangkan orang pelit terus menagih. Jadi, jika kamu sedikit sadar akan tanda-tanda bahwa kamu adalah orang yang pelit, cobalah dirubah, karena ini cukup berbahaya. Ketika kita merasa uang adalah segalanya, bahkan mungkin nyawa, atau minimal soal perut saja kita bisa menahan demi uang kita tidak keluar, itu bahaya sih. Dari semua orang kaya yang memiliki kepelitan luar biasa tadi, menurut kamu mana yang paling parah? Atau kamu punya nama orang lain yang paling pelit di dunia? Tulis di kolom komentar. Saya McDani. Jangan lupa subrek. Terima kasih.